Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak calon siswa SMA Negeri 2 Lahat, sebelum melakukan pendaftaran, Bapak akan sedikit menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran SPMB SMA Negeri 2 Lahat tahun pelajaran 2026-2027. Tapi sebelum ke aplikasi, Bapak nanti akan menjelaskan sedikit tentang juknis pelaksanaan SPMB. Jadi mohon video ini ditonton dengan benar, jangan pernah di skip, karena Bapak akan menjelaskan rincian juknis SPMB SMA Negeri 2 Lahat tahun 2026-2027. Oke ya. Sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya anak-anak itu harus memperhatikan syarat, jadwal, dan kuota untuk SPMB SMA Negeri 2 Lahat. Karena di sini sudah ada juknisnya. Jadi jangan sampai anak-anak itu salah dalam mendaftarkan. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena untuk pendaftaran SPMB itu dilakukan secara serentak seluruh jalur, mulai jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua, prestasi akademik, prestasi non akademik, dan prestasi nilai TKA itu dilaksanakan secara serentak pendaftarannya mulai dari tanggal 27 Mei 2026 sampai dengan tanggal 3 Juni 2026. Jadi karena jadwal itu serentak, maka siswa atau calon siswa itu hanya bisa dan hanya boleh mendaftar di satu jalur karena dianya linknya berbeda-beda. Contoh ya, seperti jalur domisili, itu linknya berbeda. Kemudian jalur afirmasi, linknya juga berbeda. Kemudian jalur prestasi juga linknya berbeda. Nah, nanti apabila kalian mendaftar di dua jalur, contoh, misalkan kalian daftar di jalur domisili, kemudian daftar lagi di jalur afirmasi, otomatis kedua data tersebut yang sudah terdaftar di akun akan hilang otomatis oleh sistem dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, kalau itu sudah hilang, dia hilang atau dia hapus oleh sistem, maka yang rugi kalian. Data kalian tidak akan terekap di aplikasi. Ini Bapak tekankan. Jadi sebelum mendaftar, pahami dulu. Dalam artian kalian tuh mau daftar kemana? Ke jalur domisili kah, jalur afirmasi kah, atau jalur prestasi kah? Karena cuma boleh mendaftar satu jalur, jangan lebih dari satu jalur. Karena jika lebih dari satu jalur pendaftaran, otomatis data kalian akan terhapus karena dia jatuhnya data ganda. Di afirmasi nama kalian ada, misalkan ya. Kemudian di domisili kalian daftar, nama kalian juga ada. Berarti dia data tuh ganda. Kalau data ganda, otomatis sistem akan menghapus data ganda dalam waktu 2 kali 24 jam. Itu otomatis sistem yang hapus, bukan panitia, tapi aplikasinya. Makanya Bapak sarankan pahami dulu mau kemana kamu mendaftarkan. Jalur domisili, jalur afirmasi mutasi orang tua, jalur prestasi akademik atau non akademik atau nilai TKA. Pahami dulu. Kalau sudah yakinnya, baru kalian mendaftar. Karena itu beda-beda. Oke ya, ini yang pertama Bapak jelaskan tentang persyaratan jalur domisili. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Kemudian pendaftaran itu dilakukan secara mandiri atau online secara mandiri. Dalam artian oleh siswa tersebut atau orang tuanya. Ataupun kalau mau diminta tolong oleh pihak sekolah, silakan. Pihak sekolah membantu. Misalkan mendaftarkan siswanya tidak ada masalah. Yang jelas siswa itu mendaftar secara mandiri ya, online. Kemudian halamannya itu ini ya, halamannya http domisili .sman2 lahat .hca.id. Ini untuk link jalur domisili. Kemudian isi data pribadi secara lengkap di formulir tadi. Kemudian input nilai semester ya, semester 5, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPS, dan bahasa Inggris. Kemudian dibuktikan dengan STPJM yang ditandatangani oleh kepala sekolah MTS sederajat
yang bisa download di web. STPJM ini berupa STPJM nilai raport ya untuk domisili. Domisili itu ternyata di upload itu STPJM nilai raport karena kita kan ngisi nilai raport. Maka nanti silakan mendownload STPJM nilai raport. Nanti ada linknya. Linknya nanti ada untuk mendownloadnya ya. Itu wajib ditandatangan kepala sekolah di atas materai 10.000. Itu untuk STPJM nilai raport jalur domisili. Kemudian setelah itu siswa mengupload persyaratan di bawah sesuai dengan ketentuan di web seperti KK, itu KK asli ya. Kemudian surat keterangan domisili kita tidak pakai sebenarnya. Cuma nanti saya tanyakan lagi ke pimpinan ya. Karena setahu saya itu sebenarnya di KK itu minimal itu 1 tahun. Ini 1 tahun ya, 1 tahun masa berlaku. Misalkan seperti ini. Perubahan misalkan ada yang upload KK-nya itu di tanggal 1 April 2026 perubahan KK-nya. Berarti termasuk itu KK baru. Nah, itu mungkin tidak akan kami verifikasi. Jadi KK itu berlaku 1 tahun ke belakang. Berarti dia termasuk di 1 April 2025 atau 1 April 2023 atau 1 April 2020 ke belakang ya. Untuk KK terbitan KK-nya. Kemudian akte kelahiran, kemudian KTP orang tua. Kemudian lagi mengupload raport semester 1 sampai semester 5. Kenapa mesti diupload? Sebab kami ingin menyamakan nilai yang diinput dengan nilai di raport itu harus sama. Makanya kami akan lakukan verifikasi. Verifikasi itu dilakukan 2 kali. Pertama verifikasi secara online, nanti dicek antara nilai raport di raport sama yang diinput itu sama tidak. Kemudian offline nanti ada jadwalnya. Itu ya. Kemudian ketentuan berikutnya, jika calon murid yang mendaftar jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan murid baru akan dilakukan dengan 1. Hasil pemeringkatan nilai rata-rata raport. Itu ya. Kemudian apabila setelah pemeringkatan jumlah nilai sama, maka dilihat itu adalah radius jarak. Berarti yang utama itu apa? Nilai dulu. Kalau nilainya besar, kemudian dia masuk ke SMA 2. Jika nilai sama, maka dilihat jaraknya terdekat dengan SMA. Gitu ya. Terus yang kedua tuh baru usianya. Usia peserta yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran. Kenapa dia lebih tua? Karena di Permendikbud itu ketentuan batas usia untuk peserta didik itu sudah ada ketentuannya. Kalau tidak salah tuh usianya itu 19 tahun. Lebih dari 19 tahun atau 20 tahun lah, kurang seperti itulah. Berarti kalau lebih dari itu maka siswa tersebut tidak bisa lagi mendaftar di SMA sederajat, tapi kembali ke paket C. Ya. Kemudian untuk zona untuk jalur domisili itu zona 1 yaitu kecamatan Kota Lahat. Berarti seluruh kelurahan dalam kecamatan Lahat itu termasuk zona SMA 2. Seperti contoh ya, beberapa zona itu ini Kelurahan Lahat Selatan, Kelurahan Tang Jawa Selatan, Kelurahan Tang Jawa Timur, Tang Jawa ini Utara, Kelurahan Pasar Lama, Kelurahan Bandar Agung, Kelurahan Bandar Jaya, RTPCKA Bandar Agung, untuk Kelurahan Ulak Lebar. Oh, itu masih kecamatan Lahat di kakaknya. Kelurahan apa lagi tuh? Kelurahan Udem itu pokoknya di kakak tuh lihat ya. Yang dia masih kecamatan Lahat itu masuk ke zona 1 prioritas. Nah, zona 2 apabila zona 1 sudah mencukupi kota, maka zona 2 tidak akan dilihat. Kayak pahami dulu. Itu untuk zona jalur domisili. Kemudian nomor 10 itu cetak hasil pendaftaran dan cetak STPJM untuk diverifikasi secara offline. Karena 2 kali ini verifikasinya. Verifikasi secara online, kemudian verifikasi secara offline. Nanti tanggalnya ada nanti. Saya jelaskan. Kemudian yang B itu jalur afirmasi. Sama. Pertama, warga negara Indonesia pendaftaran secara online atau mandiri, buka halaman webnya afirmasi.sman2lahat.hca.id, kemudian isi data, kemudian upload raport semester
1 sampai 5 rapor semester ya, bukan input. Ini tidak ada input nilai ya. Kemudian nomor 6 itu upload persyaratan di bawah ini seperti KK asli, akte kelahiran, KTP orang tua, KIP. Ini wajib, ini hukumnya wajib ya. Karena kita jalur afirmasi, maka untuk kartu Indonesia Pintar dan kartu program Keluarga Harapan itu wajib diupload. Nanti pada saat verifikasi berkas offline, kartu fisiknya wajib dibawa. Karena kita mau lihat kartunya, fisiknya, KIP itu. Gitu ya, untuk kartu KIP, untuk jalur afirmasi. Kalau dia memang punya KIP atau pernah dapat KIP, silakan bawa kartunya. Kartu KIP-nya, kartu PKH-nya, bentuk fisiknya. Itu kami lihat nanti. Nah, yang kami butuhkan itu bentuk fisiknya, kartu fisiknya. Tuh ya. Kemudian nomor 7-nya, jika calon murid yang mendaftar jalur afirmasi melampaui jumlah kota, maka radius jarak tinggal calon murid sesuai dengan KK satuan pendidikan. Berarti misalkan pendaftarnya melebihi dari jumlah kota, maka selain KIP-nya kita lihat, kita juga akan menentukan berdasarkan jarak terdekat dengan SMA 2. Seandainya dia jarak dekat tapi tidak ada kartu KIP, ya tidak bisa juga kita verifikasi. Yang jelas KIP itu kartunya. Afirmasi itu harus ada kartu KIP-nya, harus ada kartu PKH-nya. Walaupun jarak dengan sekolah tidak ada 2 kartu ini ya percuma. Tapi seandainya 2 kartu ini ada atau salah satu ada, kemudian jaraknya dekat dengan SMA 2, kemungkinan besar dia terima itu lebih besar. Nanti makanya seperti itu. Kalau seandainya kotanya berlebih, kita akan melihat dari radius jaraknya. Cuma yang jelas kartu itu wajib diupload, gitu ya. Kemudian fisiknya itu wajib dibawa pada saat verifikasi berkas. Kartu Indonesia Pintar dan kartu Keluarga Harapan itu wajib. Kemudian untuk zona itu zona kecamatan Lahat. Kemudian zona 2-nya zona kecamatan Lahat Selatan, Desa Karanganyar dan Karangbaru. Itu ya, untuk jalur afirmasi. Kemudian lanjut next kita jalur mutasi. Sama warga negara Indonesia, pendaftaran secara online, situsnya itu sama ya. Situs untuk jalur mutasi dan afirmasi itu satu situs dia, satu web. Itu ya. Satu web ya. Cuman kalau domisili udah beda. Kalau afirmasi mutasi satu web. Nanti dipilih aja, pilih jalurnya, dia ada pilihan nanti. Afirmasi, mutasi. Nah, seperti itu. Kemudian isi data pribadi secara lengkap, upload raport semester 1 sampai semester 5, kemudian upload KK asli, KTP orang tua asli, akte kelahiran, kemudian surat pindah tugas domisili orang tua. Ini yang asli. Kemudian fisiknya juga kami lihat surat tugas itu. Misal bapaknya seorang TNI, kemudian dari tahun kemarin atau di bulan 1 kemarin dimutasikan dari Jakarta kembali ke Lahat. Nah, itu bisa menggunakan jalur mutasi orang tua. Dalam artian surat dan diupload nanti apa yang wajib diupload? Ini wajib ya. Ini wajib ya. Berarti yang diupload untuk jalur mutasi itu adalah surat pindah atau surat mutasi orang tuanya. Dan sekarang dia orang tuanya itu guru dari Palembang. Kemudian bulan 1 kemarin Januari dimutasikan ke Lahat. Misalnya ngajar di SMA 1 Lahat. Nah, surat mutasi orang tuanya itu diupload. Itu untuk jalur mutasi. Itu wajib. Surat mutasi orang tua, surat tugas mutasi orang tua tuh itu wajib diupload. Itu untuk jalur mutasi ya. Terus untuk lainnya juga sama. Ini kan radius. Kemudian jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi itu untuk dasarnya sama, warga negara Indonesia mendaftar secara online, itu buka halamannya itu prestasi.sman2lahat.sch.id. Itu untuk jalur prestasi. Nanti untuk web ini ada 3 jalur dia. Pertama jalur prestasi akademik, kemudian jalur prestasi non akademik ini ya. Nah, ini non akademik. Kemudian jalur prestasi nilai TKA. Dia satu aplikasi karena dia jalurnya jalur prestasi. Jadi pahami ya.
domisili satu jalur dianya, satu link pendaftarannya karena dia sendiri. Kemudian afirmasi mutasi dia satu link karena sama, ada sinkron. Afirmasi mutasi itu satu link. Kemudian prestasi itu satu link. Akademik, non akademik sama nilai TKA itu satu link karena dia jalur prestasi. Ya. Kemudian mengisi data secara lengkap. Kemudian input nilai raport semester 1 sampai semester 5. Mapel bahasa Indonesia, bahasa matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dibuktikan dengan STPJM yang ditangani oleh kepala sekolah. Nah, untuk prestasi ini banyak ya STPJM-nya, kurang lebih ada 4. Yang pertama dia STPJM nilai raport. Kemudian STPJM peringkat, kemudian STPJM prestasi akademik, kemudian STPJM prestasi non akademik, kemudian itu satu lagi kalau salah tuh STPJM organisasi, misalnya dia ketua OSIS atau dia ketua pramuka, itu silakan dibuat STPJM-nya. Dan itu juga nanti 5-5 itu kalau mau disertakan silakan diupload. Misalkan dia punya prestasi akademik, silakan diupload prestasinya. Nah, cuman dibuktikan dengan STPJM juga. Selain apa? Sertifikatnya, piagamnya, STPJM juga harus diupload, ditatangani materai oleh kepala sekolah, kemudian dicap. Berarti memang benar kalau siswa itu benar-benar berprestasi di sekolahnya. Mulai dari STPJM nilai raport, STPJM peringkat kelas, STPJM apa prestasi akademik, STPJM prestasi non akademik, ataupun dan juga STPJM organisasi kalau memang dia berorganisasi di sekolahnya. Itu ya. Kemudian upload persyaratan di bawah sesuai ketentuan. KK asli, akte kelahiran, KTP orang tua. Kemudian memiliki akademik peringkat 1 dan 5. Peringkat umum dibuktikan dengan juara kelas atau piagam umum dibuktikan dengan STPJM yang ditandatangani. Itu ya Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian sertifikat atau piagam akademik bidang sains, teknologi, bidang akademik lainnya diterbitkan maksimum 3 tahun ke belakang. Berarti piagam yang diakui itu adalah piagam 3 tahun ke belakang. Berarti 2025, piagam 2024, dan piagam 2023 tahun keluarnya. Berarti di bawah itu tidak bisa berlaku. Paham ya? Berarti piagam yang berlaku itu piagam 3 tahun ke belakang. Berarti tahun 2025, 2024, dan tahun 2023. Gitu ya. Kemudian upload raport semester 1 sampai semester 5. Yang terakhir itu cetak bukti pendaftaran dan juga STPJM untuk diverifikasi. Nanti verifikasi offline-nya dibawa semuanya tuh berkasnya ya. Kemudian non akademik sama seperti yang di atas, prestasi akademik tidak jauh berbeda. Warga negara Indonesia pendaftaran secara online, webnya juga sama. Kemudian input data secara lengkap sama. Kemudian input nilai semester 1 sampai semester 5 sama. Kemudian KK, akte kelahiran dan KTP orang tua juga sama diinput. Nah, ini memiliki pengalaman sebagai ketua organisasi. Ini Bapak jelaskan ya, ini untuk STPJM organisasi seperti OSIS dan kepramukaan. Dia baliknya kemana? Dia baliknya ke jalur non akademik. Itu ya. Yang pertama. Kemudian prestasi non akademik itu berlaku itu antara bidang seni, budaya, bahasa, dan olahraga. Bidang non akademik hanya tingkat kabupaten. Berarti setingkat kabupaten paling rendah. Kabupaten, provinsi, nasional itu internasional. Yang diterbitkan maksimal 3 tahun ke belakang, 2025, 2024, dan 2023 tahun penerbitan piagamnya. Kemudian pendaftaran baru dibuktikan dengan sertifikat atau piagam prestasi non akademik dan STPJM-nya. Nah, ya STPJM-nya nanti jangan lupa dibuatkan di sekolah. Kemudian prestasi non akademik hanya berlaku untuk cabur individu atau perorangan dan tidak berlaku untuk cabur beregu atau tim. Contohnya gimana Pak? Contohnya cabur individu itu juara 1 taekwondo pop tahun 2023. Itu individu itu. Tingkatnya tingkat nasional, tingkat provinsi. Nah, itu berlaku tuh. Juara 1
Porprov apa cabang taekwondo, apa cabangnya apa taekwondo kan, Porprov 2023 itu masih berlaku karena tahunnya tahun 2003, tahun terakhir tahun 2023, tingkatnya tingkat ini apa provinsi ya, tingkat provinsi. Terus apa lagi, misalkan juara 2 bulu tangkis perorangan ya, juara 2 bulu tangkis perorangan Porprov tahun 2023. Terus apa lagi yang ini lagi, misalkan juara lari, juara 1 lari 100 meter Porprov, berarti dia yang perorangan bukan beregu. Kalau beregu misalkan juara 1 cabang sepak bola Porprov, nah itu beregu, berarti beregu tidak berlaku deh. Yang berlaku cuman perorangan, paham ya? Jadi tolong digarisbawahi, yang berlaku itu cabur individu atau perorangan, bukan cabur beregu. Berarti kalau cabur beregu seperti bola kaki, basket, terus apa lagi yang menyangkut beregu, maka itu tidak diakui. Itu ya. Kemudian upload raport semester 1 derajat semester sampai 1 sampai 5, kemudian cetak bukti hasil pendaftaran dan cetak STBJM. Kemudian prestasi nilai TKA. Ini untuk jalur prestasi terakhir ya. Sama ya, warga negara Indonesia pendaftaran secara online, webnya juga sama. Sama webnya web prestasi, kemudian mengisi data pribadi, kemudian input nilai raport semester 1 sampai semester 5 sama ya, seperti di atas. Nah, ini ditambahkan lagi menginput nilai rata-rata hasil tes akademik dan tertera pada sertifikat TKA. Berarti ini nanti tanyakan sama pihak sekolah, sertifikat TKA itu berapa? 2 mata pelajaran ya, bahasa Indonesia sama matematika. Ya dimasukkan apa nilai rata-ratanya. Berarti misalkan bahasa Indonesia nilainya berapa? 56,30. Matematikanya berapa? Misalkan 56,350. Ditambahkan dibagi 2, maka dapat rata-ratanya. Nah, misalkan rata-ratanya dia misalkan rata-ratanya 60,83, maka itu untuk di aplikasi dia tidak berlaku koma ya. Di aplikasi PPDB SPMB ini tidak berlaku koma. Berarti kalau dia lebih dari 50%, tidak masalah untuk digenapkan. Misalkan rata-ratanya 86, misalkan 65,75, berarti genapkan saja ke 66 nilai TKA-nya. Cuman kalau dia di bawah itu misalkan 65,35, maka nilainya 65. Itu ya, diisi lagi di input tadi. Itu untuk prestasi nilai TKA. Jadi kalau kalian mau daftar nilai TKA tidak masalah, misalkan sertifikat TKA itu besar, misalkan nilainya 70, 80, silakan. Berarti bisa mendaftar di jalur prestasi nilai TKA berdasarkan sertifikat TKA kalian kemarin. Kemudian upload persyaratan di bawah ini dengan ketentuan di web, KK asli, akte kelahiran, kemudian KTP orang tua. Kemudian upload raport semester 1 sampai semester 5. Kemudian upload sertifikat TKA-nya. Nah, ini bingung juga, ini masih saya Bapak Ibu masih bingung ya. Nanti coba tanya sama operatornya. Karena untuk tadi SMA kemarin untuk penerbitan sertifikat itu nunggu waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan ya. Dari hasil itu keluar. Kurang lebih 1 bulan lah. Nah, kemarin kan kalau salah pelaksanaan TKA SMP kalau tidak salah itu 2 minggu lewat atau 3 minggu lewat hasilnya keluar itu. Nah, kalau memang sertifikatnya sudah keluar, apa? Tolong di upload sertifikatnya. Kalau sertifikatnya belum keluar, silakan upload hasilnya. Itu di web TKA itu dia sebelum sertifikat keluar itu ada hasilnya, sudah keluar ya hasilnya. Hasil itu dia seluruh siswa. Nah, itu silakan diupload hasilnya. Nanti kan cuman kasih conteng aja, misalkan nama kalian tuh di garis bawahi warna biru seperti itu. Warna biru atau warna kuning lah ya, ditandai. Biar kami mudah carinya. Karena untuk sertifikat ini dia butuh waktu di web itu, di web TKA itu 1 bulan kurang, kalau nggak salah itu 1 bulan setelah hasil TKA keluar, baru sertifikatnya keluar. Nah, yang Bapak takutkan kan nanti kalian bingung. Upload sertifikat TKA sementara sertifikatnya belum keluar. Bagaimana Pak atasinya? Minta sama operatornya file hasil TKA. Itu positif sudah ada hasilnya. Cuman dia bukan bentuk sertifikat tapi bentuk
apa ya, file PDF seluruh nama-nama kalian, seluruh siswa. Nah, itu sudah ada keluar nilai-nilainya. Nah, itu bisa kalian upload itu. Kalau memang sertifikatnya belum ada. Tapi kalau sertifikatnya sudah keluar dari kementerian, ya yang diupload sertifikatnya yang jelas kan. Karena itu yang kami butuhkan. Tapi kalau memang sertifikatnya belum ada, upload file PDF hasil TKA-nya. Itu ya anak ya, untuk jalur nilai TKA. Nanti kamu bingung, cak mana sertifikatnya Pak, nggak ngerti Pak, belum keluar Pak. Ya memang belum, kadang belum keluar. Karena butuh proses, dia butuh waktu 1 bulan kalau tidak salah. Dari nilai hasil itu. Jadi untuk pilihannya, kalau sertifikat sudah keluar, silakan anak-anak mengupload sertifikat TKA-nya. Kalau sertifikatnya belum keluar di web TKA itu, di websitenya, silakan upload itu rekapan hasil TKA tingkat SMP. Nah, hasilnya itu nanti ada nama kalian seluruh siswa ya. Nah, tinggal kalian conteng aja kalian stabilo warna kuning apalah ya, biar menandakan oh berarti benar siswa ini mengikut TKA dengan nilai sekian, seperti itu. Itu ya, itu untuk jalur TKA, prestasi nilai TKA. Kemudian yang terakhir itu jalur melalui jalur tes akademik. Nah, jalur ini dilaksanakan itu terakhir ya, setelah seluruh jalur domisili itu selesai. Nah, yang tidak dinyatakan lulus atau tidak terima, maka silakan mendaftar melalui jalur tes akademik. Ini jalur terakhir ya, jalur tes akademik. Jadi kalau kalian dinyatakan tidak diterima di jalur pertama, maka silakan melakukan pendaftaran lagi di jalur tes akademik. Jadwalnya nanti Bapak ini ya sampaikan ya. Itu syaratnya sama, warga negara Indonesia. Kemudian pendaftaran secara online, kemudian buka halaman web TKA SMN 2 Lahat, kemudian isi data pribadi, kemudian input nilai raport semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Kemudian upload persyaratan kakak asli, akte kelahiran, kemudian KTP orang tua, kemudian upload juga raport. Nah, jika calon siswa yang mendaftar jalur tes akademik melampaui jumlah kota, maka penerimaan murid dilakukan dengan skor hasil tes akademik tertinggi, rata-rata nilai semester tertinggi, kemudian radius tempat tinggal calon murid baru, kemudian usia peserta SPMB. Itu ya. Berarti ini beda seperti kemarin. Kalau tahun kemarin itu diambil 60-40 ya, 60% nilai tes ditambah 40% nilai raport. Tapi Bapak lihat di sini dia skor hasil tes tertinggi, berarti murni nilai tes gitu. Berarti nanti kalau dia melampaui batas atau melampaui jumlah kota, berarti nilai yang skor yang diambil penerimaan itu berdasarkan nilai akademik atau nilai tes tertinggi. Jadi kalau kalian nanti tes nilai kalian bagus, misalkan 80, ya positif kalian lulus, seperti itu kan. Berarti beda tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan dia ada 60-40%. 60% jalur tes, jalur ini nilai tes, 40% nilai raport. Nah, sekarang tidak. Berarti tahun ini diambil murni nilai tes. Berarti kalau nilai tes kalian besar, insya Allah kalian masuk ke SMA 2. Itu ya. Selain itu ya, karena untuk rata-rata nilai raport semester tinggi itu poin kedua. Jadi pahami dulu ya, makanya Bapak bilang sebelum kamu mendaftar itu kamu harus pahami dulu juknisnya. Kamu literasi dulu, kamu baca juknisnya sudah dikirim oleh pihak SMA 2 ke sekolah-sekolah. Kamu baca dari awal kamu baca ketentuannya, syarat-syaratnya, kemudian cara penerimaannya itu kamu baca biar kamu paham. Oh begini loh. Jadi suatu saat kamu diterima atau tidak terima, kamu tahu, woi wajar saya tidak terima karena nilai saya, tes saya kecil. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kita pentingnya untuk literasi. Fungsi literasi juga banyak sih. Selain kita memahami, kita tidak akan banyak bertanya. Karena semakin kita banyak bertanya, biasanya itu semakin bingung kita mendaftar. Itu pengalaman Bapak. Makanya Bapak ketika melakukan sesuatu, Bapak jarang bertanya. Kita bertanya itu kalau memang mentok kurang paham atau tidak paham, baru saya bertanya. Tapi kalau selagi itu saya paham, saya pelajari, saya baca dulu. Makanya ketika sesuatu itu saya baca dulu sampai selesai. Oh, gini loh alurnya, gini syaratnya, gini loh caranya, gini loh kebutuhannya, itu ya.
Nah, nanti kalau sudah paham, baru kita eksekusi, baru kita buat akun, baru kita masukkan data. Makanya nanti untuk juknis itu dibaca dulu ya, dibaca nih ya, syarat-syaratnya dibaca, alurnya dibaca, kemudian apalagi ya ketentuan-ketentuannya itu dibaca. Nanti pada saat kalian situs itu sudah dibuka, kalian buat akun, kalian masukkan data, itu sudah paham. Oh, ini isinya seperti ini seperti ini, nguploadnya ini yang diupload seperti itu. Jadi gunakan literasinya ya. Karena kalau kalian banyak bertanya, yakin Bapak, kalian pasti bingung. Kalau kalian sudah satu kali bertanya, pasti terus timbul pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kalau bisa usahakan literasi dulu. Baca dulu jenisnya, pahami dulu jenisnya, pahami dulu ketentuannya, pahami dulu syarat-syaratnya, lengkapi dulu semua berkas. Kalau berkas sudah siap, tata caranya sudah paham, aturannya sudah paham, pada saat link dibuka, itu kalian akan fokus konsentrasi. Tidak akan lagi terpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganggu pikiran kalian. Itu ya. Jadi silakan dibaca dulu ya, diliterasikan. Nah, ini jadwalnya. Jadwal sosialisasi itu dari tanggal 9 Maret sampai 17 April ya. Sosialisasi dan publikasi. Kemudian untuk jalur domisili afirmasi prestasi akademik. Prestasi non akademik, mutasi nilai prestasi nilai TKA, dan mutasi itu jadwalnya serentak. Untuk pendaftaran itu dari tanggal 27, 28, 29, 30 Mei sampai dengan 3 Juli 2026. Ini ya. Untuk pendaftaran. Kemudian berkas verifikasi jalurnya itu sama. 27, 28, 29, 30 Mei sampai dengan tanggal 4 Juli. Ini pemberkasan atau verifikasi secara offline. Secara online ya. Berarti 2 kali melakukan verifikasi kita. Verifikasi online, kemudian verifikasi offline nanti ya. Nah, untuk jalur domisili, afirmasi dan mutasi orang tua itu dilakukan secara offline. Ini ya. Untuk offline-nya itu tanggal 3 dan tanggal 4. Nanti dari pukul 07.30 sampai pukul 14.00 sampai jam 2 siang. Itu verifikasinya ya. Untuk jalur domisili, afirmasi, mutasi. Di tanggal 3 dan 4 Juni 2024 untuk verifikasi offline-nya. Kemudian apa saja Pak yang dibawa? Nanti Bapak jelaskan saat kita di aplikasi. Ini baru kita Bapak jelaskan tentang juknisnya dulu. Kemudian tanggal 5 itu, 5 Juli itu untuk verifikasi offline jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, kemudian prestasi nilai TKA. Itu verifikasinya offline-nya itu di tanggal 5 Juni 2026 secara offline ya, untuk offline-nya. Di tanggal 5 Juni 2026 pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.00. Berkasnya apa saja? Nanti Bapak sampaikan. Kemudian untuk pengumuman, itu pengumuman secara serentak ya. Pengumuman jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi akademik, prestasi non akademik, dan prestasi nilai TKA. Itu pengumuman di tanggal 6 Juni 2026. Nanti linknya juga sama. Linknya nanti berbeda. Jalur domisili, pengumumannya domisili. Jalur prestasi, pengumumannya prestasi. Jalur mutasi, pengumumannya afirmasi, pengumumannya link mutasi. Dia beda-beda. Jadi pahami ya, kalau kalian daftar di jalur prestasi, berarti saya nanti ngecek link prestasi, jangan ngecek link domisili. Misalnya kalian daftar di link domisili, berarti saya nanti pengumuman ngecek di link domisili, pengumuman domisili, jangan ngecek di link pengumuman lain. Seperti itu ya. Itu untuk pengumuman, karena pengumumannya secara serentak dia. Kemudian untuk daftar ulang, itu domisili itu afirmasi mutasi prestasi akademik, prestasi non akademik, dan prestasi nilai TKA itu pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026. Itu untuk daftar ulang. Nah, untuk secara spesifikasinya nanti tanggal berapa, jam berapa, nanti lihat di itu ya, di bukti diterima. Biasanya nanti di bukti diterima itu nanti ada tanggalnya. Tanggal berapa datangnya, pukul berapa, berkas-berkas yang dibawa apa saja nanti di situ. Ini secara garis umum ya. Ini tanggal ini secara garis umum.
Kalau secara garis umum, garis besarnya dari tanggal sekian tanggal sekian. Nah, nanti lebih spesifik lagi ini itu nanti pada saat pengumuman. Nanti ketika kalian link pengumuman kalian buka, dinyatakan diterima, silakan download bukti diterima. Nah, nanti di situ ada ketentuannya. Kapan datangnya, jam berapa, apa saja berkas yang dibawa, itu kan. Nah, di situ nanti ada. Itu ya, untuk daftar ulang. Kemudian di bawah itu jadwal tes prestasi tes melalui tes kompetensi akademik. Nah, ini jalur tes ya. Itu pendaftaran tanggal 15, 18 sampai dengan 18 Juni. Nanti kalau kalian dinyatakan tidak diterima di jalur yang pertama tadi itu silakan mendaftar lagi melalui jalur tes akademik. Itu tanggal 15 sampai dengan 18 Juni pendaftarannya. Kemudian itu tanggal 15 juga sampai tanggal 18 Juni itu verifikasi berkas. Verifikasi berkas kita melakukan secara online, tidak offline. Karena ini tes ya. Kemudian tanggal 21 itu pengambilan nomor tes. Nanti diinfokan lagi tanggal berapa, jam berapanya. Jelas tanggalnya sekian, tanggal sekian ya. Kemudian untuk pelaksanaan tes juga nanti diinfokan lagi. Kalau bisa garis besar itu tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026. Itu secara garis besar ya, pahami secara garis besar. Nanti secara spesifik lagi kami infokan lebih lanjut di bukti pendaftaran. Nanti ada di situ kapan tesnya, jam berapa, pukul berapa, apa saja yang dibawa. Itu nanti kami infokan lagi ya. Ini secara garis besarnya tanggal 23 sampai tanggal 22 sampai tanggal 23 pelaksanaan tes itu ya. Kemudian sama juga pengumumannya itu nanti di tanggal 25 Juni 26. Kemudian untuk daftar ulang jalur prestasi tes itu di tanggal 26 sampai tanggal 30 itu ya. Nah, cuman untuk spesifik lebih speknya lagi, spesifikasi lagi itu nanti kita lihat di bukti diterima tanggal berapa, jam berapa, pukul berapa, apa saja yang dibawa itu nanti ada di bukti diterima gitu ya. Ini secara garis besar. Jadinya Bapak sampaikan ini adalah secara garis besar gitu ya. Nah, ini terakhir itu adalah jumlah daya tampung. Berarti usul jumlah rombol kelas 10 tahun pelajaran 2026 itu melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi nilai akademik, prestasi nilai TKA, dan prestasi melalui tes akademik adalah 11 rombol. Satu rombol itu 36 siswa. Berarti SMA 2 untuk tahun ini daya tampungnya adalah 396 siswa. Ya. Berarti tahun ini kami menerima itu 396 siswa. Terdiri dari 11 rombol. Setiap rombol itu 36 siswa. Paham nak ya? Nah, kemudian yang terjadi berapa? Jalur melalui jalur domisili itu 30% jalur jumlah kota. Kemudian jalur afirmasi 30% dari jumlah kota. Kemudian jalur prestasi akademik 5% dari jumlah kota. Kemudian jalur prestasi itu non akademik 5% jumlah kota. Kemudian melalui jalur prestasi nilai TKA 5% dari nilai kota. Kemudian jalur prestasi tes akademik 20% dari jumlah kota. Dan terakhir melalui jalur mutasi 5% melalui jumlah kota. Nah itu ya. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan, Bapak tekankan sebelum pendaftaran dibuka pada tanggal 27 ya dimulai 27 Mei awal pembukaan itu masih ada waktu 1 bulan lebih, kurang lebih ya 36 hari lagi dari sekarang atau 35 hari lagi dari sekarang. Nah itu silakan anak-anak baca lagi, literasi lagi juknisnya, pahami dulu bagaimana cara pendaftarannya, pahami dulu aturannya, pahami dulu ketentuan-ketentuannya, apa saja berkas yang disiapkan. Nah itu siapkanlah dari sekarang. Nanti pada saat pendaftaran dibuka, kalian sudah buat akun, kalian sudah ngisi formulir, itu enak, tinggal isi upload. Jangan sampai nanti pada saat itu dibuka kalian berkas belum siap, kemudian apalagi persyaratan belum tahu, masih bingung. Nah makanya Bapak sarankan baca dulu judisnya, kemudian video Bapak ini silakan dipahami dulu, ditonton, biar perlu berulang-ulang kali tidak apa-apa nonton videonya.
Karena semakin diulang, semakin lama itu semakin paham. Segala sesuatu itu kalau kita lakukan berulang-ulang, lama-lama paham kita. Nah, seperti itu. Sama seperti video. Video Bapak ini silakan kalian tonton berulang-ulang selama 1 bulan ini. Nanti pada saat pendaftaran, insya Allah kalian tidak akan ada masalah, tidak akan ada kendala. Insya Allah pendaftaran akan berjalan lancar. Itu ya, keinginan Bapak seperti itu sih. Kalau bisa semuanya mendaftar secara lancar, mendaftar secara baik, tidak ada masalah, tidak ada gangguan jaringan, tidak ada masalah aplikasi, tidak ada masalah susah daftar seperti itu kan. Kalau bisa semuanya daftar itu lancar seperti itu. Harapan Bapak ya. Jadi kalian tidak was-was, kalian daftar juga tenang, betul kan? Nah, jadi silakan literasi lagi, pahami lagi, silakan copy berkasnya. Yang nanti setelah ini Bapak akan jelaskan tentang bagaimana pembuatan akun dan mengisi formulir di aplikasi. Oke, sekian dulu. Nanti lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak lanjutkan sekarang pembuatan akunnya ya. Tadi Bapak jelaskan tentang syarat-syaratnya, syarat-syarat teknisnya. Nah, sekarang Bapak jelaskan tentang pembuatan akun pendaftaran SPMB SMA Negeri 2 Lahat tahun pelajaran 2026-2027. Pertama silakan nanti login ke ini ya, ke linknya. Ingat ya, masing-masing siswa itu cuma bisa mendaftar satu jalur. Jadi jangan sampai salah linknya, link afirmasi, link domisili, link prestasi. Ya, jangan sampai salah. Kemudian untuk surat apa? Untuk surat ini juknisnya silakan di-download. Kemudian untuk surat ini ya, STPJM-nya silakan klik di sini. Ini klik kanan, open, nanti dia langsung ke ininya. Nah, ini bisa di-download kemudian dibuat di itu ya, di SMP ya, sekolahnya masing-masing. Oke ya, di sini ada keterangannya matra ya, pakai matra menggunakan matra 10.000. Oke, lanjut ya. Langsung saja ke pembuatan akunnya. Pertama ini disilang, kemudian di sini diklik menu buat akun. Ini Bapak kecilkan dulu. Nah, ini sini buat akun, di sini diklik. Kemudian yang pertama itu nama peserta, misalkan nama kalian ya, Cerika. Kemudian nomor HP-nya. Kemudian ini NIS kalian. Ini Bapak contohkan ya. Misalkan NIS-nya tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tuh. Ini ya NIS-nya. Ini NIS-nya, kemudian kata sandinya itu misalkan Cerika 01. Dia 8 huruf ya. Cerika misalkan 01. Tuh ya. Dia harus 8 huruf dan kombinasi karakter dan angka. Ya, Cerika 01. Kemudian klik buat akun. Oke ya, langsung simpan. Oke, berhasil ya. Setelah berhasil silakan login. Emailnya ada itu ya, ini apa kata sandinya, kemudian NIS-nya ini ya, NIS-nya. Masukkan NIS tadi. Kemudian klik login. Nah, nanti sudah sampai di sini dia. Ini dashboard halaman daripada aplikasinya ya. Nanti ke aplikasi ini. Yang pertama silakan mengisi formulir pendaftaran. Lengkapi semua datanya. Nah, kemudian pilih jalurnya. Mau jalur apa dianya? Tes TKA, tes ini ya. Ini Bapak contohkan. Seandainya dia mau ikut jalur tes prestasi nilai TKA, berarti berdasarkan sertifikat TKA-nya ya. Nah, ini Bapak contohkan prestasi nilai TKA. Kemudian pilih asal sekolahnya, misalkan SMP ya, SMP Negeri N, SMSPN mana nih, SMP Negeri Malahat nih, SMP anggaplah SMP N6 ya, SMP 6 Malahat. Akreditasinya A ini ya, akreditasinya A. Kemudian nama pesertanya Cerika Nayara Putri, nama kalian ya.
kemudian jenis kelaminnya, NISN, isi lagi NISN-nya itu ya, NISN-nya. Kemudian NIK, ini wajib ya, semua tuh wajib, semuanya wajib ya. Yang tanda bintang ini, bintang itu semuanya wajib diisi. NIK, KK, karena ini nanti berkaitan dengan dapodik, makanya wajib diisi ya. Tanggal lahir, agamanya, kemudian alamat, misalkan Jalan Jaksa Agung R Suprapto. Itu ya, RT-nya kalau bisa diisi. Kalau tidak ada di KK-nya, RT-nya bikin kosong 3 kali atau 0 3 kali ya. Kalau di KK-nya tidak ada RT, ini tidak ada RT-nya ya, dan RW-nya. Dusunnya dikosongkan, kalau ada silakan diisi, jika tidak ada maka strip gitu ya, atau bikin aja Bandar Agung gitu kan, Bandar Agung. Kelurahannya Bandar Agung. Kemudian Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Berpos, jika tahu silakan diisi, jika tidak tahu maka diisi 00000 sebanyak 5 kali. Itu ya, paham nak ya. Terus lanjut ke titik koordinat. Untuk titik koordinat ini cukup kalian pilih, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Nah itu, jadi kalian harus pastikan rumah kalian itu di mana. Nah ini rumah bapak ya, ini bapak menggunakan rumah bapak ya. Ini bentar, Jalan SD 9, Jalan Veteran. Di sini rumah bapak nih, depan SMA 2 lah. Oke, Jalan Kemalah. Nah ini ya. Nah ini SMA 2, Jaksa Agung, Jaksa. Oke, nah ini SMA 2. Via komputer. Nah ini rumah bapak ya. Nah jadi ini cukup diklik, karena ketika dia diklik, ini dia otomatis berubah ya. Nah itu, ini berubah. Jadi tentukan tuh berdasarkan posisi rumah kalian di mana. Dikali klik rumahnya. Nah itu, dia otomatis terisi ya. Itu untuk titik koordinat. Kemudian tempat tinggal bersama orang tua, modal transportasi silakan diisi ya, sesuaikan anak keberapa. Kemudian penerima KPS enggak, kalau penerima silakan klik ya, kemudian isikan nomornya. Jika tidak ada maka tulis tidak. Ini untuk jalur afirmasi ya. Kalau jalur afirmasi itu wajib punya kartu KPH dan KIP. Kalau ada silakan pilih ada, kemudian masukkan nomornya. Sama KIP juga, kalau ada silakan isikan nomor KIP-nya untuk jalur afirmasi. Jika tidak ada maka boleh ini pilih tidak, gitu kan, hobi, kan olahraga. Kemudian nama ayah Yudi Haryono, kemudian nicknya 1604 1015 tuh ya. Kemudian tempat lahir ayah, tuh pendidikan ayah, terus pekerjaannya, penghasilan ayahnya, terus nomor HP-nya, terus nama ibu, kemudian nicknya, terus tempat lahirnya, tanggal lahirnya, tuh ya, pendidikan ibunya, terus pekerjaannya, penghasilannya, nomor HP, terus nama wali. Jika kalian tinggal sama wali silahkan diisi. Jika kalian tinggal sama ibu orang tua maka wali dikosongkan saja, gitu ya. Lanjut kita ke nomor handphone kalian, tuh. Nah itu nomor handphone, email aktif ya. Email itu email aktif. Oke, untuk email aktif ya. Kemudian tinggi badan isikan, berat badan, kemudian nah ini jarak tidak usah, karena di sini info jarak sudah diisi ya. Info jarak itu berdasarkan titik ini. Contoh ya, kalau ini bapak geser ke sini ya, klik di sini, maka jaraknya nanti akan berubah dianya. Nah itu 96 ya, 96,17. Oke, coba lagi, kita geser lagi, geser ke sini, klik. Nah itu ya, Kemalah, jaraknya akan berubah 175. Oke ya, paham ya.
Jadi untuk jarak itu berdasarkan daripada titik yang kamu pilih, titik koordinat itu. Nah, ketika kalian pilih titik rumah, klik di sini, maka otomatis ini akan terisi dianya 89,20. Kemudian pilih rentangnya. Ini ya, ini dipilih 89. Terus bawah, cari sampai 89. Nah, ini berarti tidak ada, maka dibikin 100, berarti dia di bawah 100. Nah, ini berarti rentangnya jaraknya 100 meter dari sekolah dibuat ya. Kemudian jarak tempuhnya misalkan 1 menit. Tuh. Kemudian jumlah Coro Kandung misalkan 2 bersaudara, nilai TKA. Nah, untuk prestasi jalur TKA, prestasi jalur TKA ya, prestasi nilai TKA itu lihat di sertifikat TKA kalian, 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika kalau nggak salah. Nah, itu ditambahkan dibagi 2. Misalkan matematika dia 85, kemudian bahasa Inggris intinya bahasa Indonesia misalkan 75, itu ditambahkan bagi 2, berarti dapat rata-ratanya. Nah, dimasukkan di sini. Jangan rata-ratanya berapa nilai TKA-nya dari 2 mata pelajaran itu, misalkan 75 seperti itu kan. Kemudian ini nilai rapotnya. Jadi jangan sampai salah ya. Tadi itu nilai TKA, ini nilai mapelnya. Mapel itu ya, nilai rapot 5 mata pelajaran. Nah, ini silakan dimasukkan. Misalkan 80, ini Bapak contoh lah ya, 87. Kita ambil simpel ya, ambil cepet ya. Ini karena contoh, biar kalian tuh paham isinya. Nah, seperti itu ya, semua semester dari semester 1 sampai semester itu masukkan nilainya. 5 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian terakhir itu bahasa Inggris. Nah, itu nilainya dimasukkan ya, nilai pengetahuannya dari semester 1 sampai semester 5. Oke ya. Kemudian kalau situ apakah data sudah sesuai, maka di checklist, kemudian ajukan pemodelan pendaftaran. Oke, nah ya, sampai sini pemodelan berhasil disimpan. Berarti untuk pemodelan sudah selesai. Terus selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya kita ke ini prestasi. Tambahkan prestasi. Untuk prestasi ini cuman untuk jalur prestasi ya, prestasi akademik, prestasi non akademik. Gitu ya. Berarti untuk jalur afirmasi domisili tidak perlu mengupload file prestasi atau mengisi file prestasi. Paham ya? Jadi untuk penambahan prestasi itu hanya untuk jalur afirmasi, jalur prestasi akademik dan prestasi non akademik. Berarti untuk jalur afirmasi, jalur domisili, jalur nilai TKA dan jalur tes itu tidak perlu mengupload atau menambahkan prestasi akademik ataupun non akademik. Oke ya, jadi seperti ini. Kalau kalian mendaftar jalur prestasi, maka tambahkan prestasi non akademik atau akademik. Ya kan banyaknya berapa? Misalkan banyaknya 5. Anggaplah dari semester 1 sampai semester 5 itu kalian juara 1 terus ya. Maka ditambahkan 5 seperti itu. Jenisnya juara kelas. Ya, jenisnya ya. Juara kelas. Atau ini aja prestasi akademik. Nah, itu biar mudah ya, prestasi akademik jenisnya. Semuanya prestasi akademik. Kemudian nama prestasinya juara kelas juara 1 kelas 7 semester 1 seperti itu kan. Kemudian bawahnya ini copy juara 1 semester 2 gitu ya. Ini berarti ini juara 1 semester 3. Anggaplah kalian tuh dari semester 1 sampai semester 5 tuh juara terus berarti. Coba Bapak contohkan. Ini semester kelas 8 semester 2. Maka ininya kelas 9. Ini kelas 9 ya, sudah 9 semester 1. Tahunnya berarti tahun 2023. Ini 2024 2025 ya. Ini 2026 itu ya. Kemudian ini penyelenggaranya sekolah dan sekolah. Kemudian ini juga sekolah karena dianya penyelenggara sekolah ya. Sekolah.
kemudian sekolah. Nah, kemudian detailnya. Nah, di sini ada ini tingkat internasional, berarti dia ini apa? Non akademik ya. Kalau yang internasional, ke nasional, kabupaten itu berarti dia non akademik. Scroll ke bawah. Nah, ini tingkat sekolah. Perorangan peringkat 1, peringkat 2 sampai peringkat 10. Cuma yang ada poin itu dari 1 sampai poin peringkat 5. Peringkat 6 tuh poinnya 0 gitu ya. Jadi ini pilih peringkat 1. Kemudian peringkat 1. Kalau kalian peringkat 2 maka di sini pilih peringkat 2. Kalau kalian juara 3 kelas, pilih juara 3 gitu ya. Jadi pilih sesuai dengan juara kelasnya. Kalau kalian juara kelas 1, peringkat 1. Kalau kalian juara 2 kelas ini kan juara kedua, peringkat 2. Kalian juara 3, peringkat 3. Kalau di rapot kalian itu peringkat 4, maka pilih peringkat 4 seperti itu ya. Sesuaikan ya dengan itunya. Nah, tuh seperti itu ya. Terus kalau seandainya juara umum, Pak, ini pilihannya J1. Jadi tingkat sekolah perorangan peringkat J1, juara umum 1. Misalkan di kelas 10, di kelas 7 itu kalian pernah jadi juara umum 1 kan. Nah, ini pilih J1. Kalau juara umum 2, J2, juara umum 2. Kalau juara umum 3, peringkat juara umum 3. Itu ya. Kalau kalian juara umum, pernah juara umum. Jangan kalian pilih yang peringkat. Ini peringkat kelas. Kalau yang adanya J ini dia juara umum 1, 2 dan 3. Itu juara umum. Kalau di atasnya ini untuk apa? Prestasi non akademik, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, internasional. Ini untuk yang non akademik, itu ya. Oke, kalau sudah klik simpan. Nah, itu berarti masuk ya. Nah, oke, terus next lanjut lagi. Setelah isi formulir maka berkas. Nah, berkas itu upload berkasnya. Yang pertama tuh foto. Baca ya. Berkas yang akan ini di bawah ya. Berkas sebelum mengupload silakan baca dulu ketentuan di bawah ini. Berkas yang diupload harus sesuai ketentuan. Yang pertama format berkas. Untuk foto itu JPG atau bentuk gambar. Kemudian PDF itu sananya berkas jenis lain ya. Nah, ini formatnya. Kemudian ukuran maksimal itu 500 KB, berarti di bawah 500. Jangan di atas 500. Foto PDF itu di bawah 500 KB. Filenya ya, ukuran filenya. Nah, kemudian nilai rapor semester 1 dan semester 5 itu tidak perlu dijadikan ya. Tidak perlu, ini salah nih. Nanti kita ralat. Ini nanti cukup diupload satu-satu ya. Untuk nilai raport itu, nilai rapor semester 1 dan semester 5 itu bisa diupload satu-satu, termasuk piagam ya. Bisa diupload satu-satu. Karena filenya kan maksimal 500 KB dianya. Kalau digabung totalnya nanti besar, bisa mencapai 3 MB, 4 MB. Jadi bagaimana mengatasinya, Pak? Upload satu-satu, tidak apa-apa, itu bisa. Sama seperti ini ya, piagam juga bisa diupload satu-satu nanti ya. Kemudian ulangi proses upload jika masih ada berkas yang belum diupload. Oke, seperti contoh ya. Pertama misalkan foto, choose file. Ini ya, ini Bapak contohkan ya. Misalkan foto, ini fotonya. Nah, ini ya. Kemudian upload satu-satu. Kenapa Bapak sarankan satu-satu? Biar enak dianya. Berarti kalau foto sudah tampil dia, berarti sudah foto saya. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus takutnya nanti tidak ada yang masuk dianya. Makanya banyak yang ngomong, Pak sudah upload, padahal tidak masuk atau belum masuk dia filenya. Jadi saya Bapak sarankan satu-satu. Lebih teliti. Kalau satu-satu itu lebih teliti. Pertama, kemudian memastikan memang file itu benar-benar sudah diupload. Pahami ya? Jadi Bapak sarankan untuk mengupload berkas itu atau mengupload dokumennya itu satu-satu. Oke ya, foto sudah masuk. Kemudian apa? Sertifikat TKA. Untuk jalur TKA ya. Ini contoh, misalkan ini sertifikatnya. Nah, itu ya, upload. Nah, tuh. Nah, ini keterangannya SKL atau ijazah. Ada apa nih keterangannya? Nanti kita berubah ya. Sudah berarti sertifikatnya. Kemudian upload lagi nilai raport. Ini ya, contoh nilai raport. Misalkan ini. Nah, ini kan semester 1 dianya. Dia masuk dia 1. Kemudian upload lagi. Pilih lagi ininya, raport lagi. Anggaplah ini semester 2. Upload lagi. Dia bertambah dia 1, 2. Bertambah dia kan.
upload lagi semester 3. Terus itu Bapak bilang tadi satu-satu, tidak ada masalah, yang penting dia filenya masuk ya. Dan yang penting kami bisa lihat nilainya, bisa kontrol, karena kalau digabung nanti filenya kecil nian dan tidak terlihat dia nilainya, kami bingung koreksinya, makanya diupload satu-satu. Yang penting filenya itu masuk gitu. Nah ini kan semester 1, semester 2, semester 3, lanjut lagi semester 4. Nah itu ya, semester 4, kemudian lanjut lagi semester 5. Nah seperti itu ya. Jadi nguploadnya tuh seluruhnya tuh satu-satu. Nah rapot sudah, kemudian apa lagi, piagam sama, sertifikat juga sih itu. Misalkan ini prestasinya ini, nah nanti keterangannya ada di sini kan. Nah itu prestasinya, upload lagi ini ya piagam prestasinya tuh kan, diupload lagi seperti itu. Nah nanti dia bertambah, berarti 1, 2, 3, 4, 5 rapot selesai. Kemudian prestasinya berapa, kalau misalkan ada 3, 1, 2, 3 pastikan ya. Nah seperti itu. Nah kalau sudah semuanya, tinggal lagi nunggu verifikasi. Nanti pihak panitia akan melakukan verifikasi itu 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam. Dan nanti kalau sudah diverifikasi datanya, kemudian lalu cetak bukti pendaftaran di sini ya, cetak bukti pendaftaran seperti ini. Bentar ya. Oke. Nah ini bukti pendaftarannya. Nah nanti seperti ini tampilannya. Ininya, kemudian ini nilai TKA-nya ya, masuk ya nilai TKA-nya, kemudian ini nilai mata pelajaran kalian, ini prestasi kalian ya. Nah nanti sudah ada keterangan. Nah dia sesuai beda-beda ya. Nanti keterangannya tuh kalau dia mendaftar di jalur prestasi, di jalur afirmasi domisili, maka verifikasinya itu di tanggal 3 dan 4 Juni 2006, mulai dari pukul 07.30 sampai dengan selesai ya, sampai dengan pukul 14 di SMA 2 dengan membawa ini bawahnya. Nah kalau dia jalur prestasi itu verifikasi berkas secara offline-nya pada tanggal 5 Juni 2026, pukulnya sama, jamnya sama, tempatnya di SMA 2, apa saja yang dibawa, ini yang dibawa itu ya. Nah jadi nanti pada saat verifikasi kalian datang ke sekolah itu lihat apa yang dibawa itu di bukti pendaftarannya. Nah, makanya nanti data ini dibaca, ini buktinya, kemudian scroll ke bawah, dicetak ya, kemudian dibaca di domain poin 5 ini untuk jadwal verifikasi berkasnya. Jadi tanggal 3, 4, 5 itu jangan tidak datang. Kalau untuk afirmasi domisili, dia daftar verifikasi berkasnya di tanggal 3 dan 4, jalur afirmasi, mutasi, dan domisili. Untuk jalur prestasi itu ini di tanggal 5 Juni. Ingat lagi ya, tanggal 3 dan 4 itu jalur afirmasi, mutasi, dan domisili untuk verifikasi berkas offline-nya. Untuk apa saja yang dibawa, lihat nanti di bukti pendaftaran. Itu ada ya syarat-syaratnya yang dibawa. Kemudian untuk jalur prestasi itu yang dibawa itu verifikasinya pada tanggal 5 Juni 2026 pukul 07.30 sampai dengan pukul 14 WIB ya di SMA Negeri Walahat. Apa saja yang dibawa, ini yang dibawa, lengkapi ya. Nah nanti di sini ada tanda tangan kalian bawa materai ya. Nanti ada tanda kalian misalkan membawa materai, persiapkan materai 2 lembar ya, materai. Nanti ditantangani oleh ini orang tua ahli, tantangan kalau oleh kalian, kemudian ditantangani oleh pihak panitia sekolah. Itu ya. Oke, sampai situ. Untuk tata cara ini apa sudah jelas Maksud Bapak? Kalau nanti belum jelas bisa komunikasikan di ini ya. Di sini ada WA-nya, nanti diklik aja sini, diklik. Nah, nanti dia langsung ke ini ya, langsung ke WA Bapak. Nanti kalau kalian tanyakan silakan tanyakan ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan kurang lengkap. Jika masih kurang bingung silakan bertanya atau WA secara pribadi atau bertanya. Nanti sebisa panitia akan membantu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.